Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Kamal, peserta PKDP tahun 2025 PTP UIN Sumatera Utara, batch 3 Angkatan 5. Kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran dalam mata kuliah Sosiologi Agama. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan kita yang ketiga dalam mata kuliah Sosiologi Agama, kita akan membahas topik tentang dimensi dan fungsi agama dalam masyarakat. Adapun CPMK dan tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dimensi-dimensi agama dan fungsi-fungsi agama dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan logis, kritis, sistematis, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas analitis secara mandiri. Sementara tujuan pembelajarannya, mahasiswa mampu mengidentifikasi dimensi dari agama dan menjelaskan contoh-contohnya. Dan mahasiswa mampu menjelaskan beragam fungsi agama dalam masyarakat dan menganalisa contoh peran agama dalam masyarakat. Pernahkah Anda bertanya, mengapa kita beragama? Di belakang teks ini ada sejumlah gambar yang menunjukkan bahwa setiap peradaban selalu ada kepercayaannya. Mengapa di setiap peradaban ada agama? Mengapa agama tetap eksis sampai pada hari ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sangat erat kaitannya dengan apa yang kita sebut dengan dimensi-dimensi agama. Dimensi-dimensi agama merupakan aspek-aspek yang dimiliki oleh setiap agama. Setiap agama punya dimensi-dimensi yang unik dengan tekanan yang berbeda. Dimensi ini sifatnya kontekstual dan saling terkait. Ada dua teori populer tentang dimensi-dimensi agama. Pertama dari Ninian Smart dan yang kedua dari Stark dan Glock. Tujuan kita memahami ini adalah pada akhirnya kita tahu bahwa agama bukan sekedar dogma, tapi fenomena sosial budaya yang kompleks. Ada 7 dimensi agama yang diusulkan oleh Ninian Smart. Yang pertama adalah dimensi ritual atau praktik, di mana penganut agama melakukan aktivitas formalnya. Kemudian ada dimensi naratif, di mana setiap agama memiliki kosmologinya atau kisah atau narasinya masing-masing. Lalu ada dimensi doktrin, filosofis, di mana setiap agama memiliki keyakinan. Dan ada dimensi etika, di mana semua agama mengajarkan moral-moral. Lalu ada dimensi sosial, di mana agama menyediakan organisasi, komunitas, kelompok, atau struktur. Kemudian ada dimensi pengalaman, di mana agama menyediakan pengalaman spiritual dan emosional. Dan di mana agama itu berada, agama selalu melahirkan material atau budaya. Sementara 5 dimensi yang diajukan oleh Glock dan Stark hampir sama dengan yang disampaikan oleh Smart tadi. Ada ideologi, ada praktik, ada pengalaman, ada intelektual, dan ada konsekuensial. Nah, sekarang kita lihat fungsi-fungsi agama. Ada sejumlah fungsi-fungsi agama, mulai dari faktor integrasi, faktor disintegrasi, penguat nilai-nilai sosial, sumber inspirasi kreatif, inovasi, sumber motivasi, fungsi pengetahuan edukatif, fungsi transformatif, fungsi kontrol sosial, fungsi solidaritas, fungsi sublimatif, fungsi penyelamat, dan fungsi pendamai. Misalnya kita lihat pada contoh fungsi agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi. Dalam faktor integrasi, agama menyatukan orang banyak yang berbeda, kelompok yang berbeda latar belakang, yang berbeda etnis, semua disatukan ke dalam identitas yang baru sebagai Muslim atau sebagai Kristen misalnya. Sementara dalam faktor disintegrasi, agama melakukan fungsi sebaliknya, yaitu memisahkan, di mana agama memiliki keyakinan, teologi, atau pandangan yang tidak dapat menerima hal-hal yang berbeda dari apa yang diyakininya. Disintegrasi ini bukan hanya antar agama saja, tapi juga dalam internal agama itu sendiri. Misalnya dalam Islam, ada kelompok-kelompok atau sekte-sekte yang muncul yang tidak sepaham lalu menolak perbedaan paham di dalam beragama. Kita di Indonesia kemudian mengenal moderasi beragama sebagai sebuah bentuk program pemerintah untuk mengatasi gejolak disintegrasi dalam beragama. Dengan moderasi beragama, kita diharapkan mampu beragama secara moderat, sehingga lebih toleran terhadap perbedaan pandangan, perbedaan identitas, dan kita bisa tetap hidup secara harmonis. Atau kita lihat pada contoh lainnya, fungsi-fungsi agama sebagai sumber motivasi dan edukatif, di mana dalam fungsi sumber motivasi, agama memiliki ajaran-ajaran yang mendorong atau memotivasi penganutnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam Islam ada ajaran mengenai amal jariah. Di dalam agama Protestan ada ajaran mengenai panggilan, the calling, panggilan bahwa orang-orang harus bekerja keras sehingga dia dapat menjadi orang-orang yang terpilih untuk diselamatkan. Sementara itu agama juga memiliki pengetahuan. Agama mendorong orang untuk terus berkembang, terus belajar sehingga menjadi terdidik. Dalam Al-Quran misalnya ada ayat yang menerangkan tentang fenomena alam, tentang laut yang tidak bersatu. Atau di dalam institusi Vatikan, di mana mereka membangun observatorium besar untuk mengamati langit yang menunjukkan bagaimana dukungannya terhadap sains.
Nah, ini semua adalah contoh dari fungsi-fungsi agama dalam masyarakat. Berikutnya, silahkan kalian diskusikan apa saja bentuk-bentuk dimensi lainnya serta contohnya menurut kalian. Kemudian di antara dimensi-dimensi tersebut, dimensi apa yang paling menonjol di masyarakat sekitar kalian? Mengapa demikian? Diskusikan pula apa saja fungsi-fungsi agama lainnya serta contohnya masing-masing di masyarakat. Kemudian, di satu sisi agama menyatukan, di sisi lain memisahkan. Bagaimana kalian memahami ini? Lalu, apakah masyarakat dapat hidup dengan baik tanpa agama? Mengapa demikian? Sekian materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.